Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, adik-adikku remaja pemuda HKBP Tangerang Kota, dalam ibadah online kita yang keberapa ya? Ketiga ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 10 dimulai dari ayat 9 sampai ayat 13. Roma 10 ayat 9 sampai 13. Kita boleh mengikuti di rumah dan saya akan membacakan untuk kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa istilah yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mengatakan NATO, no action, talk only. Jadi tidak pernah berbuat, tidak ada melakukan sesuatu, tetapi hanya berkata-kata saja. Kalau di bahasa Batak, orang Batak sering bilang holan hata, kan gitu. Holan hata doho. Jadi hanya mengatakan ide, gagasan, nasihat dan segala sesuatu, tetapi tidak pernah dilakukan di dalam kehidupannya. Lalu kalau ala Ion bilang omong doang, kan? Pepatah Indonesia berkata, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi sesuatu yang diumbar-umbar, yang dikatakan tapi tidak dilaksanakan, atau sesuatu yang diumbar dan tidak bermanfaat bagi banyak orang. Ini bisa kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana orang pada akhir-akhir ini sering sekali menyampaikan berita-berita yang dia dapatkan mungkin dari orang lain juga. Jadi dia sering memforward berita yang belum diselidiki kebenarannya. Benar atau enggak sih berita itu? Dari mana sumbernya? Bisa dipercaya enggak? Berguna enggak gitu ya. Jadi apalagi akhir-akhir ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita sering dapat berita tentang ini, lalu dengan cepatnya kita memforward berita itu. Padahal berita yang kita dapat itu pun hasil forward dari orang lain pada grup kita atau kepada kita. Jadi tanpa kita sadari, dengan tidak menyelidiki kebenaran, banyak berita-berita yang kita teruskan, yang kita sampaikan kepada orang-orang lain itu adalah berita atau kabar bohong. Jadi tanpa kita sadari, kita ini sudah penyebar kabar bohong atau berita-berita hoax. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats kita pada hari ini adalah memperkatakan perkataan yang benar. Memperkatakan perkataan yang benar sesuai dengan apa yang diketahui, sesuai dengan pengenalannya terhadap Yesus Kristus. Bagaimana kita mengatakan Yesus Kristus yang kita kenal? Apakah dia sungguh-sungguh kita kenal? Apakah kita benar-benar mengerti setiap rancangannya di dalam kehidupan kita? Dan orang yang percaya akan hal itu, itulah yang dia katakan di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengenalan kita akan Yesus Kristus membuat siapa saja akan mengatakan itu kepada orang lain. Sama halnya ketika kita percaya kepada seseorang dan seseorang itu melakukan suatu perbuatan baik seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, tentu kita akan memberitakan, si Ani itu baik loh.
dia itu penderma loh, dia itu murah hati, dia itu penyayang, dia itu tidak sombong dan lain sebagainya. Kita selalu mengatakan itu karena kita merasakan kebaikan yang sudah dilakukannya dalam kehidupan. Tentu hal itu pun terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Setiap orang yang sudah merasakan penyertaan atau pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia akan menyaksikan, memberitakan apa yang diterimanya melalui Yesus Kristus. Tapi saudara-saudariku, banyak orang yang menyaksikan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, itu banyak itu hanya menyaksikannya di dalam perkataan saja. Dipikirnya kalau hanya di dalam hatinya dia percaya, hanya di dalam mulutnya dia mengatakan percaya kepada Tuhan, itu sudah cukup. Oh tidak, itu tidak cukup. Tetapi bagaimana kita menyatakan iman, bagaimana kita menyatakan kita percaya kepada Tuhan, adalah di dalam perbuatan. Ya, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi bila ditanya, percaya enggak Tuhan Yesus sahabat yang sejati? Lalu orang yang mengatakan dia sudah beriman akan cepat mengatakan, ya saya percaya. Saya percaya dia adalah sahabat yang sejati. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan kesulitan, sakit penyakit, terlebih-lebih pada saat ini, dampak dari COVID-19 ini, apa yang terjadi? Banyak orang yang lupa kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu adalah sahabat yang sejati. Langsung sedih, mendele. Ketika seorang pemuda putus dengan kekasihnya, putus cinta, putus harapan, apa yang terjadi? Banyak pemuda yang patah hati. Banyak pemuda yang rasanya mau mati. Sulit untuk move on. Sulit untuk bisa menerima kenyataan bahwasanya rancangan Tuhan jauh lebih baik. Karena pada saat itu hatinya sedang terluka. Bahkan ada pemuda yang sampai berani dan sangat nekat untuk menyelesaikan persoalannya dengan cara dia. Beberapa tahun yang lalu ketika kami melayani di Lampung, ada seorang pemuda yang bunuh diri. Dan setelah diselidiki ternyata karena dia putus cinta. Dia bunuh diri dari tempat pusat perbelanjaan, yang dimana pusat perbelanjaan itu ada wahana permainan. Ada wahana permainan, kita tahu kan, ada roller coaster, ada pokoknya macam-macam. Dia naik ke salah satu wahana itu, dari situ dia menerjunkan dirinya dan mati di tempat. Karena apa? Karena putus cinta. Apakah dari Anda mau melakukan itu? Mulutmu berkata engkau percaya bahwasanya Tuhan adalah sahabat yang sejati, tetapi pikiranmu, hatimu tidak merasakan penyertaan Tuhan ketika engkau diperhadapkan dalam pergumulan. Percaya enggak Tuhan itu ada? Katanya kan. Oh, saya percaya. Saya percaya. Tapi ketika diperhadapkan pada persoalan-persoalan hidup, dia mendele, dia lembek, dia putus asa. Seperti khotbah minggu yang lalu, hidupnya kering, gersang. Rasanya tidak ingin hidup lagi. Nangis terus menerus, seolah-olah hidup ini hanya sampai hari ini. Esok tidak ada lagi. Percaya kepada Tuhan tidak cukup dengan perkataan. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita menyaksikan Dia yang kita percaya di dalam kehidupan? Itu harus kita nyatakan di dalam perbuatan. Ya, perbuatan apa yang harus kita lakukan? Perbuatan apa yang harus kita lakukan sebagai tanda kalau kita percaya kepadanya? Perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita yang dilandaskan pengenalan kita akan Tuhan.
Galatia 5 ayat 22. Apa dikatakan di sana? Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kasih. Orang yang mengenal Kristus, orang yang merasakan keselamatan melalui kasih Kristus dalam hidupnya, tentunya dia hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih setiap saat, setiap waktu. Tidak memandang ketika dia sukacita saja. Tidak memandang ketika dia bahagia atau dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak. Tetapi kapan? Pada saat apapun di dalam kehidupannya, dia harus hidup di dalam kasih. Dan kasihnya itu ikhlas. Tidak menuntut balas. Kasih yang penuh pengorbanan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah sukacita. Apapun yang terjadi ketika persoalan hidup datang, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, firman Tuhan berkata. Lalu apalagi damai sejahtera. Orang yang mengenal Kristus hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Dan damai sejahteranya tidak cukup untuk dirinya. Dia menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Di dekatnya orang lain merasa tenang. Di dekatnya orang lain merasa ada kenyamanan. Dia adalah sumber kekuatan. Dia sumber solusi. Dia sumber jalan keluar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hidupnya menjadi berkat. Lalu kesabaran. Tidak murah-murah. Tidak gampang-gampang marah. Dia bisa mengendalikan amarahnya. Sabar, menunggu. Sekalipun dalam kesulitan dia sabar. Karena dengan kesabaran ada ketekunan. Dengan ketekunan maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Amin. Ya. Lalu yang berikutnya, buah-buah dari imanmu, buah-buah dari rohmu apa? Kebaikan. Kebaikan itu sejalan dengan kasih tadi. Lalu kesetiaan. Kesetiaan di dalam hidup kepada siapa? Bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Apapun yang terjadi, tetaplah setia kepada Tuhan. Ikon Yesus dadang aku sahala kuliludo. Teruslah nyanyikan itu. Teruslah perkatakan itu di dalam hidupmu. Hanya Yesuslah temanmu yang sejati sampai Maranatha tiba. Lalu yang berikut adalah kelemah lembutan. Yang ini berhubungan dengan yang terakhir, penguasaan diri. Pengendalian diri. Setelah engkau bisa mengendalikan dirimu, maka engkau bisa mengaktualisasikan kelemah lembutan itu di dalam perkataan dan di dalam perbuatan. Itulah yang menyatakan engkau mengenal Tuhan. Itulah kesaksian yang hidup yang engkau nyatakan di dalam kehidupanmu, bukan melalui perkataan. Ya, jadi di Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan segala keinginan daging. Menyalibkan berarti mematikan segala keinginan daging. Apa yang ada di dalam hatimu yang tidak berkenan kepada Tuhan, salibkanlah itu, matikanlah itu. Lakukanlah apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Apa itu yang menjadi keinginan-keinginan daging? Itu boleh kita lihat di atas dari Galatia 22 tadi di ayat 19. Di sana ada pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Matikanlah itu dari dalam dirimu. Tetapi lakukanlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lakukanlah itu di dalam kehidupan. Jangan hanya perkataan-perkataan, tetapi di dalam tindak laku setiap hari. Satu sentuhan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Benar nggak? Coba buktikan di dalam kehidupanmu. Satu perbuatan baikmu itu jauh lebih bermakna dari 1000 janji-janji manis yang engkau ucapkan kepada orang yang ada di sekitarmu, yang engkau ucapkan kepada Tuhanmu.
ya, seorang guru besar, saya mendengar ceramahnya, dia berkata begini, satu kata atau satu kalimat akan menjadi omong kosong kalau kata tersebut kalau kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Jadi satu kata itu akan menjadi omong kosong bila kita tidak melakukan kata tersebut. Contohnya, ketika kita mengatakan saya mau ke Medan, tetapi kita tidak bergegas, kita tidak mandi, kita tidak mempersiapkan apa yang mau kita bawa, lalu kita tidak pergi ke bandara, lalu kita tidak terbang. Apa yang terjadi? Apakah kita sampai di Medan? Oh, tidak. Kita tidak akan pernah sampai di Medan. Sekalipun kita mengatakan beribu-ribu kali saya mau ke Medan, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk mewujudkan kata saya mau ke Medan itu, maka kita tidak akan pernah ke Medan. Samalah halnya, kita mengatakan kita percaya kepada Yesus Kristus yang hidup adalah juru selamat kita, yang menyelamatkan kita dari hukum dosa, yaitu maut, tapi hidup kita tidak bergegas melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terus kita berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku mau seperti ini. Tuhan, jadikan aku seperti ini. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak berbuat apa-apa, maka itu semua menjadi omong kosong. Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataanmu adalah doamu. Jadi perkatakanlah yang baik, supaya kebaikan itu datang dalam hidupmu. Amin. Perkatakanlah keselamatan, perkatakanlah perkara-perkara yang besar yang dari Tuhan, maka segala sesuatu yang besar itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Amin. Ya. Menyaksikan Tuhan tidak cukup dengan kata-kata seperti saya katakan tadi, tetapi nyatakanlah perkataanmu itu di dalam perbuatan. Perbuatan yang harus kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan sebagai tanda pengenalan kita kepada Tuhan, sebagai tanda cinta kasih kita kepada Dia yang kita kenal secara pribadi. Karena apa? Karena perkataan itu adalah sama seperti benih yang ditaburkan dan akan berbuah di dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 13 ayat 2a dikatakan, dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Jadi apa yang kau tabur di dalam kehidupanmu melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, maka itu akan engkau tuai di dalam kehidupanmu. Sekalipun banyak orang berkata, saya sudah baik, saya sudah buat seperti ini, saya sudah menolong dia, saya sudah ke gereja rajin dan lain sebagainya, tapi kenapa hidup saya kayaknya susah? Kenapa saya kayaknya jauh dari sukacita, jauh dari kebaikan-kebaikan yang sudah saya perbuat? Hati-hati, Anda jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Anda berkata seperti itu, Anda sama seperti orang Farisi yang berdoa di pinggir jalan. Terima kasih Tuhan, aku tidak seperti mereka. Aku tidak seperti pemungut cukai. Aku sudah memberikan perpuluhan kepadamu. Hati-hati. Anda sedang digoda atau sedang dirasuki roh-roh dunia yang menyesatkan kehidupan. Ketika kita terus melakukan kebaikan dan kita belum menuai, tapi yakin dan percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia akan memberikan indah pada waktunya. Dan waktu Tuhan itu pasti mendatangkan sukacita bagi semua orang. Karena itu selalulah perkatakan yang baik. Karena setiap perkataan itu ada konsekuensinya. Baik perkataan positif maupun perkataan negatif. Kalau hal-hal yang baik engkau tabur, kau katakan, maka itulah yang akan kembali kepadamu. Demikian sebaliknya,
Ketika engkau mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, atau berbuat yang buruk dan negatif dalam hidupmu, maka itu jugalah yang akan kembali menjadi bagianmu di masa yang akan datang. Dalam perkataanmu terus katakan yang baik, itu tadi saya katakan. Jadi bila kita sedang lelah, kita sekarang sedang bergumul, kita sekarang sedang susah, kita sedang sulit, katakanlah, aku kuat di dalam Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan. Amin. Ya. Lalu yang berikut, saat engkau dalam keadaan tertekan, katakanlah dalam hatimu dan di dalam ucapanmu, dalam Kristus aku sanggup menanggung segala perkaraku. Amin. Amin. Lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekalipun Paulus di dalam pergumulan yang sangat berat, tetapi perkataannya memberikan kekuatan, perkataannya memberikan keberanian bagi dia untuk menghadapi persoalan kehidupan. Jika kita semua di dalam keadaan kekurangan, pandemi COVID-19 ini membuat kita kesulitan. Saya, saudara, banyak orang pasti mengalami kesulitan. Ketika kita di dalam kekurangan, maka katakanlah, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku. Amin. Katakan terus di dalam hidupmu, Allahku akan mencukupkan. Orang yang mencukupkan dirinya dengan berkat Tuhan, maka akan merasakan sukacita yang daripadanya. Lalu jika kita sekarang sedang sakit, jika kita sakit, jika kita lemah, katakanlah, bilur-bilurnya, karena bilur-bilurnya aku sembuh. Bilur-bilur Yesus tidak hanya menyembuhkan sakit fisik kita, tidak hanya menyembuhkan pusing, tidak hanya menyembuhkan mah karena lapar, tidak hanya menyembuhkan keseleo karena jatuh, tidak hanya menyembuhkan gangguan pernafasan karena COVID-19 ini, tidak hanya menyembuhkan saraf terjepit karena kita salah bergerak atau salah apa misalnya. Tidak, lebih daripada itu, Allah menyembuhkan, Allah menyelamatkan hidup kita. Amin. Keselamatan ada di dalam tangan. Karena bilur-bilur Yesus dan kematiannya mendamaikan kita dengan Allah dan menyelamatkan kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Perkatakanlah yang baik. Perkatakanlah firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupanmu. Karena apa yang kita pinta atau apa yang kita katakan, maka itu akan kembali menjadi milik kita. Perkatakanlah yang baik, karena itulah doamu dan doa-doa kebaikanmu akan kembali kepada dirimu, karena Tuhanlah sang pemberi yang akan memberikannya kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berseru akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berseru di dalam perbuatan kami. Sekalipun mulut kami menyaksikannya, tetapi lebih daripada itu, hidup kami menyaksikan keselamatan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk menyampaikan keselamatan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan menginginkannya itu kami lakukan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan kami melalui ibadah online kami hari ini. Sekalipun kami berjauhan, tetapi hati kami bersatu di dalam kasih Tuhan melalui media ini. Dan melalui media ini kami boleh saling berbagi, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sebagai wujud nyata kami menyatakan Kristus di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu rindu di dalam persekutuan dengan-Mu, melalui media apapun, biarlah melalui persekutuan kami, nama-Mu semakin kami permuliakan. Kuatkan dan mampukan kami untuk melewati pandemi COVID-19 ini, melewati pergumulan kami, biarlah kami boleh dimenangkan. Dan semua orang-orang jemaat yang kami kasihi,
maupun pemuda-pemudi gerejamu yang sekarang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau memberikan kekuatan. Baik yang sakit di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tabib dari segala tabib yang akan menyembuhkan segala penyakit kami, asal kami percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu bagi jemaat kami, bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Biarlah mereka beroleh kekuatan iman untuk berseru mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak, berkati semua keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Biarlah kasih setia-Mu tetap menyertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah untuk minggu depan dan seterusnya kami terus semakin rindu di dalam persekutuan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap kuat, salam sehat selalu di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Horas.